Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fitriani. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kapasitor biasa dan kapasitor elektrolit. Nah, kapasitor biasa atau kapasitor keramik adalah kapasitor yang isolatornya terbuat dari keramik dan berbentuk bulat tipis ataupun persegi empat. Nah, ini adalah berbentuk bulat tipis atau persegi empat. Ini persegi empatnya dan ini bulat tipisnya ya. Kapasitor keramik tidak memiliki arah atau polaritas. Nah, jadi dapat dipasang bolak-balik dalam rangkaian elektronika. Pada umumnya, nilai kapasitor keramik berkisar antara 1 Vs sampai dengan 0,01 mikrofarad. Nah, jadi kapasitor yang berbentuk chip kapasitor ini atau chip kapasitor umumnya terbuat dari bahan keramik. Nah, jadi ini terbuat dari bahan keramik yang dikemas sangat kecil. Ini dia sebenarnya kecil ya, untuk memenuhi kebutuhan peralatan elektronika yang dirancang makin kecil dan dapat dipasang oleh mesin produksi. Nah, jadi ini adalah gambarnya. Nah, jadi kapasitor keramik adalah kapasitor yang bernilai tetap. Dia nilainya tetap di mana bahan keramik bertindak sebagai dielektrik. Kapasitor ini berbentuk dari 2 atau lebih lapisan bolak-balik dari keramik dan lapisan logam yang bertindak sebagai elektroda. Nah, komposisi bahan keramik menentukan perilaku listrik. Ya, jadi fungsi kapasitor biasa atau fungsi pada kapasitor dalam rangkaian elektronika adalah sebagai penyimpan arus atau tegangan listrik. Nah, sebagai konduktor yang dapat melawan arus alternatif current atau AC, sebagai isolator yang menghambat arus direct current atau DC. Nah, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kapasitor elektrolit. Nah, jadi ini gambarnya ya. Ini gambar kapasitor elektrolit. Jadi kapasitor elektrolit adalah kapasitor yang bahan isolatornya ini terbuat dari elektrolit. Nah, namanya aja udah kapasitor elektrolit. Jadi dia bahan isolatornya itu ternyata terbuat dari elektrolit. Nah, jadi dan berbentuk tabung. Nah, ini dia adalah merupakan berbentuk tabung ya. Ini tabung atau silinder ya. Nah, kapasitor elektrolit ini atau sering disingkat dengan ELCO, ini sering dipakai dalam rangkaian elektronika yang memerlukan kapasitansi yang tinggi. Nah, jadi dia diperlukan untuk kapasitor elektrolit atau ini pada rangkaian elektronika yang memerlukan dipakai pada rangkaian elektronika yang memerlukan kapasitansi tinggi. Nah, kapasitor elektrolit yang memiliki polaritas arah positif dan negatif. Ini menggunakan bahan aluminium sebagai pembungkus dan sekaligus sebagai terminal negatifnya. Jadi ini bahan pembungkusnya itu ternyata aluminium, teman-teman ya. Ini dia bahan pembungkusnya itu ternyata aluminium. Pada umumnya nilai kapasitor elektrolit ini berkisar dari 0,47 mikrofarad hingga ribuan mikrofarad. Nah, jadi kapasitor elektrolit ini dapat dikatakan sebagai kapasitor yang terpolarisasi dan bisa memberi hasil suatu kapasitansi tinggi sampai di atas 1 mikrofarad. Nah, jadi selanjutnya, namun perlu diperhatikan juga ya teman-teman, kepada kalian bahwa pemasangan kapasitor elektrolit ini harus benar-benar berhati-hati. Kenapa? Karena ini mempunyai polaritas plus dan minus. Jika pemasangannya terbalik, maka akan berakibatkan fatal. Nah, di mana berakibatkan fatal? Di sini dia berakibatkan fatal karena kapasitor elektrolit ini akan bisa meledak. Nah, jadi fungsi kapasitor elektrolit ini di suatu rangkaian adalah yaitu digunakan untuk mengetahui berapa nilai kapasitas sebuah elektrolit di dalam satuan mikrofarad. Nah, fungsi tersebut seringkali disebut sebagai kapasitor polar. Di dalam kapasitor polar terdapat 2 buah kutub yang berlainan di setiap kakinya, sehingga di dalam pemasangan komponen ini tidak bisa terbalik atau salah di dalam pemasangannya. Jadi di sini harus kita ketahui dulu kalau kita memasangnya tidak boleh terbalik atau salah dalam pemasangannya karena bisa mengakibatkan meledak. Nah, jika mengalami kesalahan, maka akan berakibatkan fatal. Yang saya bilang tadi, pada keseluruhan komponen ini sistem bisa dia meledak. Nah, demikian penjelasan saya tentang kapasitor biasa dan kapasitor elektrolit. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.